Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Berbeda dari sebelumnya, kali ini saya akan ceritakan sebuah kasus Indonesia yang kejadiannya di salah satu kabupaten Sumatera. Tapi mohon maaf, berhubung kasusnya terjadi sekitar 26 tahun yang lalu, di zaman belum ada medsos dan HP kamera, jadi memang tidak ada foto atau dokumentasi apapun. Tetapi tenang saja, karena kasus ini sangat asli. Namun demi ketenangan keluarga korban, untuk semua nama semuanya disamarkan. Dan buat yang gak suka dengan video tanpa foto, tentu saja boleh skip video ini. Namanya sebut saja Ratna. Saat itu usianya sekitar 21 tahun dan dia adalah gambaran kecantikan alami yang memukau. Kulitnya kuning langsat, lembut bagaikan tahu sutra, dengan rambut lurus hitam kecoklatan yang terurai panjang hingga ke pinggang. Tinggi badannya sekitar 162 cm dengan proporsi tubuh yang seimbang dan berat badan 50 kg. Senyumnya manis dan menggoda, seakan menyimpan sejuta cerita. Suaranya renyah dan tawa lepasnya selalu menghangatkan suasana. Namun yang paling istimewa dari Ratna adalah bola matanya yang berwarna coklat terang, bagaikan permata yang memancarkan sinar lembut. Bibirnya penuh dan selalu tampak ceria, serta hidung mungil ramping yang menambah pesona wajahnya yang seperti perpaduan sempurna antara kecantikan Indo dan Eropa. Sekilas tidak ada yang salah pada penampilannya yang tampak sederhana serta menawan. Sifatnya yang ramah dan murah senyum membuatnya mudah disukai oleh banyak orang. Namun sayangnya, tidak seorang pun yang menduga jika di balik semua itu tersembunyi sifat yang ternyata tidak semanis wajahnya yang kerap kali terlihat polos. Ratna berasal dari desa kecil yang berada di sebuah kabupaten di Pulau Sumatera. Desa yang sunyi dan damai, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan banyak pepohonan rindang. Dia terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya telah meninggal ketika Ratna berusia 6 tahun dan hanya meninggalkan kenangan samar tentang kasih sayang dan perlindungan. Sedangkan ibunya bekerja keras sebagai buruh harian di ladang milik orang lain. Wanita setengah baya itu berjuang setiap hari di bawah terik matahari hanya untuk demi sesuap nasi. Mereka sangat miskin. Bahkan lantai rumah masih dari tanah padat yang belum disemen dan terasa dingin serta keras saat diinjak. Dinding rumah separuh bagian bawah terbuat dari batu bata, sementara bagian atas terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dimakan rayap. Angin seringkali masuk melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma alam yang segar namun juga membuat tidak nyaman. Meskipun hidup dalam kekurangan, Ratna selalu tampak ceria dan penuh semangat. Dia adalah bunga yang tumbuh di tengah keterbatasan. Walaupun bercita-cita tinggi, tetapi karena mengalami kesulitan ekonomi, pada usia 18 tahun, Ratna setuju menikah dengan seorang pria yang dijodohkan untuknya. Saat itu dia berharap agar kehidupan mereka akan lebih baik setelah menikah. Di awal masa-masa pernikahan, kehidupan mereka cukup lumayan. Karena suaminya saat itu bekerja sebagai penjaga gudang di sebuah toko bahan bangunan. Namun saat memasuki tahun pertama pernikahan, tiba-tiba mereka mendapatkan musibah. Toko dan gudang tempat suaminya bekerja saat itu terbakar habis yang membuat seluruh pegawai kehilangan pekerjaan karena toko tersebut bangkrut. Untuk bertahan hidup, suaminya yang hanya tamatan SMP bekerja sebagai kernet bus antar provinsi yang setiap harinya akan mengarungi jalanan panjang. Dalam pernikahan ini, Ratna melahirkan seorang anak laki-laki. Namun kenyataan pahit yang harus dihadapinya adalah setelah menikah, keadaannya tidak jauh berbeda dengan sewaktu Ratna masih tinggal bersama ibunya.
Mereka masih tetap hidup susah dan melarat, dan kehidupan nyaman yang dia impikan setelah menikah ternyata hanyalah mimpi yang sangat singkat. Ratna yang sebenarnya memiliki sifat iri dan halusinasi, tentu saja tidak bisa menerima kenyataan jika dia hanya bersuamikan seorang kernet. Halusinasi inilah yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depannya. Di hari yang cerah pada tahun 1995, salah seorang teman akrab Ratna yang bernama Ida saat itu baru saja pulang dari rantau. Ida yang bekerja sebagai pegawai di kota besar saat itu merasa amat senang karena setelah 6 tahun tidak pernah pulang, akhirnya dia bisa kembali ke kampung halamannya. Dan hal pertama yang dilakukannya setelah seharian melepas rindu dengan orang tua dan saudara-saudaranya, tentu saja bertemu dengan sang sahabat karibnya Ratna. Pertemanan mereka berdua sudah dimulai sejak masih kecil. Ida yang berasal dari keluarga berkecukupan tidak sedikit pun merasa malu untuk berteman dengan Ratna yang berasal dari keluarga miskin. Pada masa itu, di daerah tersebut anak-anak yang berasal dari keluarga kaya biasanya akan bergaul dengan anak-anak kaya lainnya. Namun berbeda dengan Ida yang memilih untuk berteman dengan Ratna. Saat mereka bertemu, kenangan masa kecil juga kembali terulang. Ida dengan senang hati mulai menceritakan tentang kehidupannya selama di kota besar. Penampilan Ida saat itu sangat jauh berbeda dengan Ida yang dulu saat masih tinggal di kampung. Dia terlihat sangat modern dan tampak seperti gadis-gadis di kota besar. Saat itu Ida sangat bergaya dan yang jelas dia terlihat sangat sukses dengan pekerjaannya. Di hari itu Ida memakai pakaian bagus, ditambah dengan banyak perhiasan yang menempel di sekujur tubuh. Hal ini membuat Ratna merasa minder karena emas-emas yang tebal dan berukuran lumayan besar itu tampak begitu mencolok di mata Ratna. Semua perhiasan tersebut memantulkan kemewahan dan kesuksesan Ida yang kontras sekali dengan keadaan Ratna. Namun meskipun begitu, Ratna berhasil menutupi rasa mindernya dengan berpura-pura senang karena telah dikunjungi. Ratna yang saat itu melihat penampilan Ida dan emas-emasnya seketika mulai merasa iri dan juga cemburu. Dengan alasan sedang sibuk bekerja, dia pun meminta Ida untuk kembali besok saja agar mereka bisa ngobrol lebih lama. Dan Ida yang memaklumi saat itu segera berpamitan pulang dan berjanji akan segera kembali. Setelah pertemuan singkat tersebut, di malam harinya Ratna tidak bisa tidur. Dia selalu terbayang-bayang dengan penampilan Ida yang menyilaukan mata. Saat itu dia sangat ingin untuk memiliki apa yang Ida miliki. Dan untuk mendapatkan semua itu, tentunya dia telah mengatur rencana. Keesokan paginya Ida kembali datang dengan membawa sebuah bungkusan berisi oleh-oleh dari Jakarta. Di dalamnya terdapat makanan kecil berupa dodol piknik dan beberapa jenis makanan lainnya. Ratna menerima bungkusan tersebut dan segera meletakkannya di atas meja. Setelahnya, dengan alasan ingin mengajak jalan-jalan dan sekaligus minta ditemani untuk mencari tumbuhan pakis, dia pun berhasil membujuk Ida untuk pergi bersama. Dengan bergandengan tangan layaknya dua sahabat karib yang sudah lama tidak bertemu, Ratna mengajak Ida ke bukit sepi yang berada di luar dari kampungnya. Walaupun di sana bukan tempat yang biasanya dulu mereka datangi untuk mencari pakis, namun kali ini Ratna sengaja memilih tempat tersebut karena jarang didatangi oleh orang-orang. Setibanya di sana, Ratna sibuk mencari pakis di balik semak-semak yang tumbuh rimbun. Tentunya Ratna hanya berpura-pura sibuk sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksinya. Ida yang sama sekali tidak curiga dengan maksud tersembunyi Ratna, tentu saja bersedia ikut membantunya untuk mencari pakis. Mereka mencari pakis sambil bercerita tentang pengalaman hidup Ida di kota dan sesekali tertawa ketika menceritakan tentang pria. Sejam kemudian, Ida yang mulai kelelahan berhenti untuk mencari pakis dan memutuskan istirahat sambil duduk bersandar di bawah sebatang pohon rumbia yang letaknya membelakangi Ratna.
Melihat adanya kesempatan yang sedari tadi telah ditunggu-tunggu, dengan perlahan Ratna mendekati Ida yang terlihat mengantuk. Sesekali Ida tampak menguap dan mengejamkan mata, dan dia tampak santai tanpa menyadari adanya bahaya yang mengintai. Dengan sajam yang digunakannya untuk menebas semak-semak, Ratna memukul belakang kepala Ida dengan menggunakan bagian gagang sajam yang besar dan juga tumpul. Ida yang sama sekali tidak menyangka akan kejadian ini, seketika terkulai tanpa sempat bersuara ataupun menjerit kesakitan. Tubuhnya terjatuh miring ke arah kanan dan ekspresi wajahnya seperti orang yang sedang tidur. Melihat korbannya tergeletak tanpa daya, Ratna memeriksa tubuh Ida dengan cara menendang-nendang punggungnya dengan menggunakan ujung sendalnya yang kotor untuk memastikan keadaan gadis itu. Ida yang saat itu hanya pingsan, tentu saja tidak menyadari ketika Ratna mengambil semua perhiasan di tubuhnya. Namun setelahnya, Ratna yang takut perbuatannya akan ketahuan, tanpa ragu mulai menikam Ida di beberapa bagian hingga gadis itu tewas di tempat. Tidak puas hanya sekedar menikam, Ratna pun menyeret jasad tersebut menuju ke sebuah jurang kecil yang berada di dekat lokasi bukit, yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka mencari pakis. Ratna menyeretnya dengan sangat cepat, hingga belakang kepala Ida terantuk-antuk gundukan tanah, sebelum akhirnya jasad tersebut digulingkan dan terjun ke jurang yang cukup dalam. Setelah menunggu beberapa saat, Ratna pun memutuskan untuk pulang ke rumah, karena kampung masih sangat sepi dengan jarak rumah yang saling berjauhan, serta ada beberapa jalan pintas melalui ladang-ladang orang, sehingga dia tidak satupun bertemu orang yang melihatnya pulang dalam keadaan kotor bersimbah darah. Dan setibanya di rumah, dia pun bergegas mandi sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk menghilangkan bau amis. Setelahnya Ratna mengubur pakaian, parang dan emas curian tersebut di 2 lokasi terpisah, yang kedua tempat tersebut merupakan kebun milik tetangganya. Ketika di malam harinya Ida belum pulang, keluarganya yang cemas mulai mencari gadis itu. Mereka berkeliling ke seluruh desa, termasuk juga ke rumah Ratna. Ratna yang sudah menduga akan ditanyai, memberitahukan pada mereka jika Ida hanya berada selama 1 jam di rumahnya, dan setelahnya bergegas pergi karena ingin menemui seorang pria. Dan tentu saja keluarganya mempercayai semua ucapan Ratna, karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. 3 hari setelah kejadian tersebut, Ratna berpamitan pada ibunya untuk merantau ke kota lain, dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan untuk meringankan beban suaminya yang jarang pulang. Dia juga menitipkan putranya yang saat itu masih berusia balita, agar tidak menarik perhatian orang-orang. Dalam perjalanan Ratna menjual emas-emas tersebut secara eceran. Total hasil penjualan sejumlah 25 juta, yang pada masa itu jumlah tersebut sangat banyak. Sebulan kemudian, jasad Ida ditemukan oleh 2 orang pria yang sedang mencari kayu di sekitaran TKP. Ida ditemukan dalam kondisi yang sudah hancur dan berbau sangat busuk, hingga wajahnya tidak bisa dikenali, dan di beberapa bagian terlihat ada bekas dari gigitan hewan liar. Desa kecil itu seketika menjadi geger dengan penemuan tersebut. Polisi pun datang setelah mendapat laporan dari ketua desa. Namun karena kondisi Ida yang sudah sangat rusak, mereka tidak bisa menemukan sidik jari atau bukti-bukti lainnya. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika di tubuh korban terdapat sebanyak 30 luka akibat sajam, patah pada bagian leher, dan belakang kepalanya hancur akibat sering terantuk benda keras saat sedang diseret. Dalam masa-masa ini, polisi kesulitan untuk menemukan tersangka, tetapi setelah menanyai keluarga Ida, mereka mulai mendapatkan sedikit petunjuk. Keluarganya mengatakan jika di hari sang putri menghilang, dia mengaku berkunjung ke rumah Ratna. Dan saat meninggalkan rumah, Ida memakai banyak perhiasan, sedangkan saat jasadnya ditemukan, semua perhiasannya telah menghilang. Sedangkan Ratna sendiri diketahui telah meninggalkan desa hanya berselang 3 hari setelah Ida menghilang. Berdasarkan keterangan tersebut,
Polisi sangat yakin jika Ratnalah pelakunya. Namun saat ibunya ditanyai, wanita itu mengaku tidak tahu kemana kepergiannya. Karena saat itu, sang putri hanya mengatakan akan pergi merantau, tetapi tidak pernah menyebutkan tujuan pastinya. Tanpa adanya petunjuk yang jelas, hal ini membuat polisi harus bekerja keras untuk mencari keberadaannya. Hingga berbulan-bulan setelahnya, pencarian atas Ratna masih terus dilakukan. Selama dalam pelarian, Ratna selalu berpindah-pindah kota. Walaupun dia berhasil mengelabui polisi, tetapi sangat sulit untuk mencari pekerjaan karena takut jika identitasnya akan diketahui. Dan ketika uang mulai menipis, Ratna yang tidak punya pilihan saat itu memutuskan untuk pindah ke Batam dan bekerja sebagai waiter di sebuah diskotek. Agar tidak dikenali, dia pun mengganti nama, model rambut, dan memakai makeup yang cukup tebal. Yang di sana dia bahkan tidak perlu menunjukkan KTP, karena pada masa itu, untuk masuk kerja di sana sangatlah mudah. Dalam waktu singkat, dia menjadi salah satu ladies yang disukai oleh pengunjung. Dan berkat pintar bergaul serta cepat belajar, Ratna pun mulai sering bekerja sebagai lighting diskotek. Lighting merupakan sebutan bagi petugas yang bekerja untuk mengatur serta memainkan lampu, baik di panggung maupun di dalam ruangan tersebut. Biasanya dilakukan pada saat DJ sedang memainkan musik, yang tentunya agar pengunjung lebih asik berjoget saat sedang ajeb-ajeb. Selama 6 bulan tinggal di kota itu, penampilan Ratna seketika berubah drastis. Dia menjadi cewek gaul, sekaligus merupakan ani-ani kota tersebut. Hal itu tentunya tidak sulit, karena dia memiliki penampilan serta tubuh yang aduhai, sehingga dengan sukarela, para ayah gula dengan royal akan mengeluarkan banyak uang hanya demi menyenangkannya. Namun di saat Ratna hampir mendapatkan semua impiannya, tiba-tiba dia dikagetkan ketika ditangkap oleh beberapa polisi di tempat kosnya. Wanita itu berhasil ditemukan setelah polisi melakukan pencarian selama 1,5 tahun. Ratna pun dibawa kembali ke kotanya, yang dalam interogasi, dia mengaku tewasnya Ida akibat ketidaksengajaan. Dan karena takut, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun polisi tidak mempercayai pengakuan itu, dan berkali-kali menekannya, yang pada akhirnya membuat Ratna mengaku bahwa emas-emas milik Ida lah yang membuatnya silap mata. Setelahnya hampir selama 6 bulan ke depan, dia pun menjalani persidangan atas dakwaan perampokan dan pembunuhan berencana. Pada akhirnya Ratna divonis hukuman penjara selama 11 tahun. Namun karena di kota tersebut tidak terdapat penjara khusus wanita, sehingga seminggu kemudian dia pun dipindahkan ke lapas lain yang berada di provinsi tetangga. Setibanya di lapas, Ratna dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Sebagai wanita cantik dengan kulit seputih bihun, dia menjadi idola baru di antara para napi wanita yang saat itu berjumlah sebanyak 40 orang. Sejak Ratna berada di sana, ruangan aula tengah yang merupakan pembatas antara sel wanita dan sel pria seketika menjadi sangat ramai karena dipenuhi oleh para napi yang penasaran dengan sang penghuni baru. Hal ini tentunya merupakan keberuntungan bagi wanita itu. Karena sejak para napi melihat kecantikannya, setiap waktu selalu berdatangkan banyak bungkusan yang berisi makanan serta lauk pauk yang dikirim oleh para napi berduit. Mereka tertarik dan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari si cantik Ratna. Ratna tentu saja menerima pemberian tersebut dengan senang hati, karena dalam waktu yang lama dia tidak akan dikunjungi oleh keluarganya, karena ibunya tidak sanggup akibat biaya transportasi yang sangat mahal. Dan bagi para napi dengan ekonomi kelas bawah, jangankan ongkos ratusan ribu, uang 1.000 rupiah saja terasa sangat besar, serasa bagaikan sebesar dan selebar sajadah. Hingga bertahun-tahun ke depan, Ratna masih menjadi bintang. Selama belum ada napi wanita yang lebih cantik masuk ke dalam sana, maka selama itu pula lah dia akan menjadi incaran bagi para pria. Walaupun tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali hanya saling berkirim surat,
Tetapi para pria itu merasa sangat bahagia ketika mendapat balasan surat cinta yang ditulis entah oleh siapa. Karena Ratna tidak tahu cara menulis surat yang indah, dia seringkali dibantu oleh beberapa teman sesama napi untuk menulis balasan surat tersebut. Dan sebagai imbalan, dia akan memberikan sebagian kiriman yang diberikan oleh si pria. Kecantikan Ratna tidak saja menggoda para napi, bahkan beberapa petugas lapas juga tertarik ikut mendekatinya. Namun mereka beruntung karena tidak perlu melihat hanya melalui balik terali, melainkan bisa mendatangi secara langsung dan berpura-pura menemui petugas sel wanita. Dengan alasan ngobrol, walaupun tidak masuk ke dalam sel, tetapi sang petugas bisa memandangi para tahanan wanita secara langsung saat mereka sedang berada di luar kamar atau di luar sel. Dalam masa-masa ini, Ratna sempat berkenalan dengan seorang pria bernama Yanto. Yanto sendiri bukan seorang napi, melainkan pria bebas yang tinggal di kota lain. Mereka berkenalan ketika Yanto datang menjenguk temannya di lapas tersebut, yang di saat itu Ratna juga sedang berbelanja di kantin lapas yang berada di dekat ruang kunjungan tamu. Mereka pun berkenalan dan Yanto memberikan nomor teleponnya. Sejak saat itu mereka pun saling berkirim surat yang dialamatkan ke rumah salah seorang teman napi yang telah lebih dulu bebas. Setiap kali surat dari Yanto tiba, sang teman sebut saja bernama Neti akan segera mengantarnya ke lapas dan mengirimkan surat balasan dari Ratna pada Yanto. Hubungan mereka berjalan cukup lama, sehingga Yanto yang tergila-gila berharap akan segera menikahi Ratna setelah bebas nanti. Agar impiannya cepat terwujud, Yanto bahkan rela membiayai pembebasan bersyarat Ratna agar sang kekasih bisa bebas secepatnya. Secara rutin dia mengirim uang melalui Neti agar Ratna bisa menabungnya untuk melakukan pengurusan berkas. Di pertengahan 2005, setelah menjalani selama 8 tahun penjara, pada akhirnya Ratna pun bebas bersyarat dengan syarat wajib lapor selama 3 tahun ke depan. Namun di hari kebebasan tersebut, dia memilih untuk keluar pada malam hari yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jam bebas itu hanya diketahui oleh beberapa orang petugas lapas yang bertugas pada malam tersebut. Kebebasan Ratna bukanlah kebebasan yang indah, seperti yang selalu ditunggu oleh para napi lainnya, karena beberapa bulan sebelumnya, dia bahkan pernah beberapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Setelah dibebaskan, Ratna tidak bisa kembali ke kampung halamannya, karena dikhawatirkan pihak keluarga korban masih dendam atas kematian putri mereka. Namun yang paling mengejutkan, dia juga tidak mau menemui Yanto, bahkan telah membohongi pria itu tentang tanggal kebebasannya. Dan Yanto hanya bisa menangis di pojokan, karena selama ini hanya dijadikan ATM berjalan dan gagal menikmati kerang rawa yang telah dilindungi negara selama 8 tahun. Ratna yang tidak punya tempat untuk kembali, memutuskan untuk menetap di kota tempat lapas itu berada, yang di sini dia kembali menjalin kasih dengan salah seorang napi kasus jambret yang dulu pernah dipacarinya. Sang napi sebut saja bernama Dodi, telah menikah sebanyak 2 kali dan memiliki seorang putra. Namun saat ditemui oleh Ratna, dia merasa sangat senang. Pria berwajah pulu-pulu itu tentu merasa bagaikan tertimpa batang durian runtuh ketika mendapatkan wanita cantik berwajah setengah bule. Bagaikan pahlawan kesiangan dalam kisah dongeng, dia pun menampung wanita itu dan menyewakan sebuah rumah, yang di tempat tersebut merupakan sarang cinta mereka. Tetapi karena pekerjaan sebagai jambret sangat rentan penangkapan, sehingga hanya selang beberapa bulan kemudian, Dodi kembali tertangkap setelah menjambret seorang ibu-ibu yang ternyata memiliki putra seorang polisi. Dan Dodi sendiri diketahui sejak tahun 98 hingga 2005 telah bolak-balik masuk penjara sebanyak 9 kali. Setelah Dodi tertangkap, Ratna kembali hidup berpindah-pindah rumah karena merasa khawatir jika dicari oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan kebebasannya atau menganggap hukumannya terlalu rendah. Untuk membiayai kehidupannya, dia kembali ke profesi lama sebagai ani-ani.
Karena tanpa pendidikan dan tidak memiliki keahlian, dia menganggap hanya itulah satu-satunya jalan demi untuk bertahan hidup. Walaupun telah lama berlalu, namun dia masih takut untuk kembali ke kampung halamannya. Bahkan di saat ibunya meninggal dan dimakamkan, Ratna tidak bisa menyaksikannya. Setelah kepergian sang ibu, Ratna meminta pada salah seorang kenalan untuk menjemput dan mengantar putranya ke kota yang ditinggali oleh Ratna saat ini. Dan kabar terakhir yang saya dengar, Ratna sudah menikah dan memiliki keluarga baru. Namun saya tidak tahu apakah dia masih berada di kota yang sama atau telah berpindah-pindah tempat atau justru sedang menonton video ini.